Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk anugerah, untuk berkat, untuk pemberian Tuhan yang saya dan saudara rasakan. Pagi ini kita bersungguh mengucap syukur kita boleh mengawali kehidupan kita pada minggu ini. Kita bersuka cita. Kita mau mengawalinya dengan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Dia. Kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia.
dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Biarkan kita tinggikan Dia. Semua oleh karena Tuhan, semua oleh karena anugerah, semua oleh karena karyanya. Kami sembah Tuhan. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau yang layak menerima segala pujian hormat kami. Engkau yang layak menerima penyembahan kami, Engkau yang layak menerima pengagungan kami. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami semua memuliakan Tuhan, kami meninggikan, kami mengagungkan Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu ya Bapa, kami tinggikan, ku sembah. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
Yesus, kami memuliakan Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, sebab Engkaulah yang layak menerima pujian. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi Tuhan saja. Engkau yang ditinggikan, Engkau pencipta alam semesta ini. Oleh karena Tuhanlah semua ini ada, dan Tuhan adalah segala yang bernafas. Kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur untuk hari baru Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan baru Tuhan berikan kepada kami. Dan kami sungguh senantiasa bersyukur untuk kami boleh bersama-sama pagi hari ini menaikkan pujian penyembahan kami. Tuhan, biarlah Engkau melawat, menyapa kami satu persatu. Engkaulah yang sungguh, Tuhan, melawat kami setiap pribadi. Nyatakan kehendak-Mu melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah kami setiap pribadi-pribadi, kami boleh, Tuhan, menangkap apa kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal pasal 8 ayat yang ke-9 ya. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Saya akan membaca, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sekali lagi, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara-saudara, ketika kita membaca ini dalam terjemahan bahasa sehari-hari, bunyinya begini. Tetapi hati-hati, jangan sampai terjadi bahwa orang lain menjadi berdosa karena keyakinanmu belum kuat, oleh sebab saudara-saudara bebas melakukan apa saja. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, ketepatan minggu kemarin di gereja kami, di gereja kita berbicara tentang hidup di dalam kasih. Dan saya rindu menjelaskan sepanjang minggu ini aspek-aspek yang lain yang saya tidak mungkin uraikan secara detail semua dalam khotbah minggu. Supaya kita semakin memahami bagaimana secara konkret hidup kita di dalam kasih Tuhan itu. Nah, hari ini saya ingin kita sepanjang minggu ini akan lihat beberapa bagian dari kitab atau surat 1 Korintus, kecuali pasal 13 yang kemarin kita sudah renungkan bersama-sama dalam khotbah minggu. Nah, saudara, pagi ini saya ingin mengawalinya dengan 1 Korintus 8 ayat 9. Saudara, kalau kita berbicara di sini, itu keadaan orang-orang yang sudah percaya ada di tengah-tengah orang yang baru percaya. Jadi ada orang yang sudah lama percaya, ada yang baru percaya. Tetapi terlepas dari konteks itu sebenarnya prinsipnya berlaku untuk umum tentang ini. Saudara, ada banyak hal yang di dunia ini seringkali orang selalu menuntut hak asasi. Betul ya? Hak asasi. Wah, semua berlomba-lomba, ini hak asasi saya, hak asasi saya. Semua orang sibuk dengan HAM, hak asasi manusia. Tetapi seringkali kita lupa bahwa hak setiap orang itu dibarengi, ada paketnya itu, kewajiban. Jadi hak nggak bisa diletakkan atau dipisahkan dari kewajiban. Dalam artian, ketika engkau berbicara tentang hak asasimu, engkau harus ingat ada kewajiban asasimu.
hak ini sebenarnya dibarengi dengan kewajiban. Kita tidak hanya menuntut hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Orang yang mengerjakan kewajiban pasti akan mendapatkan haknya. Itu prinsip secara umum. Nah, bagaimana kita berbicara hari ini dalam renungan kita pagi ini, yang tentu sangat-sangat terbatas, saya bisa menjelaskannya. Saudara, ketika begitu banyak orang menuntut haknya atau bertindak dengan alasan haknya, ketika kita ingin berbicara tentang praktek kasih yang sejati, mengajarkan kita bahwa kita tidak bahwa kita itu tidak hanya bisa melakukan atau mengerjakan segala sesuatu hanya berdasarkan hak kita saja. Bah, kita bebas-bebas saja dalam konteks 1 Korintus ini ya. Ya, kamu bebas-bebas saja. Nah, Rasul Paulus di sini sebenarnya menasihatkan begini, ya. Mereka yang sudah percaya dalam Kristus kan bebas dari semua ikatan-ikatan yang ada kan? Sekalipun engkau bebas, jangan menggunakan kebebasan itu secara egois. Jadi jangan kita digerakkan eros, hanya memikirkan diri sendiri. Oh, itu hak saya kok, suka-suka saya lah. Mulut-mulut saya, tangan-tangan saya, ya kan? Kaki-kaki saya, suka-suka saya lah. Tubuh-tubuh saya, suka-suka saya lah. Itu bukan orang yang hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih, sekali lagi, sekalipun memiliki hak dan kebebasan, tetapi tidak pernah menggunakan hak dan kebebasan itu hanya untuk memikirkan diri sendiri. Justru yang menjadi pertimbangan orang yang hidup di dalam kasih adalah bagaimana ketika dia melakukan itu dampaknya kepada orang lain. Saudara, jadi bagaimana dampak atau akibat bagi orang lain itu sangat dipikirkan. Itulah kasih. Saudara, kasih sejati bukan hanya tentang melakukan yang benar menurut kita. Ini sudah benar. Ya, kasih sejati bukan itu. Tetapi ketika kita berbicara tindakan kita, kita memikirkan, kalaupun itu benar, saya katakan kepada si A, apa dampaknya? Tentu jangan diperhadapkan ya, oh berarti kasih harus berbohong Pak. Bukan itu poinnya. Betapa poin yang ingin disampaikan adalah ketika kita hidup dalam kasih, justru kita berjuang untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita selalu berjuang untuk itu, untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang yang hidup dalam kasih sejati, dia selalu bertanya, apakah gaya hidup saya ini, apakah perkataan saya ini, apakah keputusan saya ini membuat orang lain lebih dekat dengan Tuhan, atau sebaliknya, orang lain justru menjauh dari Tuhan. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan, bagaimana sedapat mungkin membangun iman orang lain. Membangun iman orang lain. Saudara, dalam konteks ini kan bicara tentang apa ini? Di dalam surat 1 Korintus ini. Bicara tentang makanan. Wah, kita orang Kristen kan bebas makan apa saja. Anda makan sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan tidak menghendaki itu. Dan itu bukan kasih. Kan hak kita Pak. Kita bebas kok. Ini kan negara merdeka. Jangankan negara. Tuhan pun gak suka itu. Saudara, maka menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kasih, kamu harus pikirkan. Dengan kamu lakukan ini, saudara, itu saudaraku menjadi batu sandungan bagi orang atau tidak.
Sudah satu kali ada tindakan yang sederhana. Saya memimpin pujian penyembahan sebelum doa. Dan saya kasih komando begini. Bapak Ibu, kita pujiannya pelan-pelan saja ya. Penyembahnya pelan-pelan ya. Sudah setelah itu, ada orang yang komen kepada saya. Pak Pendeta, kita ini jadi orang Kristen kok penakut sih? Kok nyanyi di patah-patah pelan-pelan? Saudara, kalau saya mau balas dengan yang ekstrim, mau apa? Mau teriak-teriak? Sudah, padahal saya berikan komando itu, arahan itu, karena kita sedang ada dalam lingkungan yang belum percaya. Kalau suara saya dan suara kencang, mengganggu orang lain. Tuhan tidak kurang panjang telinganya mendengar pujianmu yang senandung, yang setengah suara. Tapi saudara, bukankah kita seringkali, kan bebas kita, ya udah teriak-teriaklah di sana. Saudara, menggunakan hak kita untuk menjaga orang lain jangan tersandung bukan berarti pengecut dan penakut. Tapi justru kita memperlihatkan kasih kita. Saudara, sekali waktu, saudara, ada orang ngajak panggang-panggang. Saya tanya, apa yang dipanggang? Oh ini Pak, disebutlah daging B2. Itu lingkungan bukan orang percaya. Manggangnya di luar. Kalau dikipas-kipas kemana tuh asapnya? Itu gereja. Terus saya bilang, saya nggak mau lah kalau panggang itu. Kalau mau ya mungkin sosis, apalah gitu ya, ayam yang ringan-ringan saja. Pak Pendeta itu gini-gini, takut sekali. Sudah, kita sering kali mengatasnamakan berani padahal kita sedang egois. Emang kalau nggak manggang B2 masalah? Kita mengatasnamakan, itu hak kita, tapi padahal egois. Bukan berani, itu egois. Saudara, kasih yang sejati tidak membuat orang lain tersandung. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan ada banyak contoh-contoh yang lainnya. Saudara, kadang ada orang lain, teman-teman kita berpuasa. Kemudian kita makan di depannya. Kita kok kenapa mulu? Saya kan tidak puasa. Saya makan. Itu kan hak saya yang tidak puasa. Itu bukan hakmu, itu egois. Itulah eros. Ketika saudara hidup dalam kasih, saudara akan menjaga. Oh ya, kita jaga. Saudara, karena kehidupan kita, setiap kali tindakan perkataan kita selalu bertanya, apakah dengan tindakan perkataan ini orang lain semakin dekat dengan Tuhan atau menjadikan orang lain semakin jauh dari Tuhan? Apapun. Dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang saya lakukan, tanyakan, apakah orang lain semakin dekat dengan Tuhan atau sebaliknya semakin jauh? Saudara-saudara, apakah ada kebiasaan atau tindakan kita yang selama ini ya tanpa kita sadari menghalangi pertumbuhan rohani orang lain? Coba tanya, apakah ada kebiasaan saya, tindakan saya, perkataan saya yang tanpa saya sadari menghalangi pertumbuhan rohani orang lain? Saudara, hari ini kita berbicara tentang kasih. Kasih itu menjaga agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, mungkin cara kita berbicara,
mungkin pilihan hiburan kita, mungkin sikap kita dalam keseharian, mungkin cara kita marah, mungkin cara kita menegur orang, mungkin cara kita makan, mungkin cara kita menyampaikan sesuatu hal. Saudara tidak boleh menggunakan pembenaran apapun jika orang lain gara-gara sikapmu itu dia terjatuh imannya. Saudara, banyak orang Kristen itu selfish, memikirkan diri sendiri, mengatasnamakan kebebasan, mengatasnamakan kemerdekaan, dan yang aneh kadang-kadang mengatasnamakan kasih. Tapi memikirkan diri sendiri. Yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman hari ini, bagaimana kasih sejati itu menuntun kita untuk tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tetapi bagaimana kita membangun orang lain di dalam pertumbuhan iman mereka. Saudara, itu salah satu aspek kasih. Saudara, mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi diri kita, mengoreksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah hidup di dalam kasih? Apakah selama ini saya dan saudara sudah hidup di dalam kasih? Coba ajukan paling tidak 3 pertanyaan ini. Apakah ada kebiasaan kita yang mungkin menjadi batu sandungan bagi orang lain selama ini? Bagaimana kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan penggumulan iman dari sesama kita? Sama itu bisa dalam lingkaran kita dan juga orang-orang di sekitar kita yang lain. Dan apakah kasih saya dan saudara cukup besar untuk menahan diri demi kebaikan orang lain? Apakah kasih saya dan saudara cukup besar untuk menahan diri demi kebaikan orang lain? Saudara, mari kita akan bantu Tuhan. Kita berdoa di hadapannya. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk tidak hidup hanya bagi diri sendiri, tetapi juga untuk memperhatikan orang lain. Tuhan, tolong kami agar setiap langkah, perkataan, dan keputusan kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Tetapi biarlah semua itu justru membawa mereka lebih dekat kepadamu. Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat untuk bertindak dengan kasih dan kepekaan hati untuk membangun, bukan meruntuhkan, melalui perkataan bahkan perbuatan kami. Biarkan kami terus menjaga hidup kami, perkataan kami untuk selalu membangun, bukan meruntuhkan. Tuhan, terima kasih. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat
kami memerlukan Engkau untuk membimbing kami, untuk kami hidup di dalam kasih-Mu. Kami hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kami boleh memikirkan bagaimana orang lain boleh terbangun melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami rindu kami hidup di dalam kasih-Mu. Oleh karena Engkau telah mengasihi kami, oleh karena kasih-Mu lah Engkau telah menyelamatkan kami. Dan kalau boleh dikatakan kami semua orang Kristen, kami orang percaya hidup oleh karena kasih. Dan biarkan kami boleh menyatakan kasih itu kepada sekeliling kami. Kami hidup di dalam kasih. Melalui sikap dan perbuatan kami tercermin untuk kami pribadi tidak egois, tetapi memikirkan bagaimana melalui setiap apa yang kami lakukan, orang lain terbangun imannya. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk setiap penyertaan-Mu, setiap perkenananmu dalam setiap ibadah kami kemarin. Kami bersyukur Engkau memberkati buat ibadah kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama dengan rekan-rekan seiman kami. Bahkan untuk Tuhan terlibat di dalam pelayanan bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur kiranya Tuhan, apa yang kami boleh sungguh lakukan Tuhan boleh berkenan. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menyempurnakan buat setiap pelayanan kami. Biarkan setiap puji-pujian, setiap Tuhan doa-doa, bahkan firman yang kami boleh dengar, itu boleh terus membangun iman kami. Dan kami boleh hidup di dalam kasih-Mu seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa pagi hari ini, Engkau juga yang menolong supaya ibadah kami tidak berhenti pada ibadah yang formal di hari Minggu di gereja, tetapi ibadah yang sesungguhnya biarlah kami jalani dalam melalui kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, siapapun kami, apapun profesi kami, apapun bagaimanapun keadaan kami, biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang terus memakai seluruh kehidupannya untuk beribadah, melalui pekerjaan, melalui setiap aktivitas kesibukan, melalui apapun yang kami lakukan, biarlah kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi ini kami bersyukur untuk kesempatan baru Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah Tuhan memampukan kami dengan roh hikmat dan kepekaan daripada Engkau untuk mengelola setiap waktu yang Tuhan percayakan sepanjang minggu ini. Tuhan, biarlah kami boleh dari waktu ke waktu terus kami mengalami peningkatan. Kami bukan hanya memaknai waktu sebagai waktu yang berputar, tapi waktu yang boleh menuju ke arah tujuan. Tuhan, Kau juga yang menolong kami, memimpin kami untuk menggunakan waktu dengan baik. Tuhan, berkati juga untuk setiap apapun aktivitas kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami melakukan aktivitas di dalam Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan. Sehingga Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan memakai setiap kami untuk bisa mengelola, untuk bisa bersikap, untuk bisa bekerja, untuk bisa melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan, bukan semata-mata karena kami bekerja dan kami hanya sekedar fokus untuk mencari uang dan jabatan dan dudukan, tapi biarlah kami melakukan pekerjaan pun sebagaimana kami menjalankan ibadah kami dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, apapun Tuhan kesibukan atau pekerjaan atau profesinya, baik mereka sebagai pegawai negeri, baik mereka sebagai karyawan swasta, baik mereka sebagai pengusaha, mereka sebagai Tuhan orang-orang yang pengusaha untuk mandiri. Tuhan, Kau juga berkati apapun tugas atau kepercayaan atau pekerjaan Tuhan percayakan pada kami, biarlah kami mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan semangat, sehingga kami percaya Tuhan boleh sungguh-sungguh akan memakai kami juga. Tuhan, berkati buat setiap kami, supaya apapun pekerjaan kami, bahkan anak-anak-Mu dalam pendidikan, dalam pekerjaannya, biar kami menyaksikan betapa Tuhan boleh menyatakan kehendak-Nya bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Tuhan, jauhkan dari sikap kami yang seringkali egois sehingga orang lain terjatuh imannya. Tapi biarlah firman-Mu kami bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang-orang melihat setiap kami dan mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan buat setiap kami semuanya sepanjang minggu ini. Tuhan, Kau yang memimpin kami dan ajar kami untuk kami setia di hadapan-Mu, memiliki iman yang terus bertumbuh dan berkobar menyala-nyala. Terima kasih Bapa,
Kami juga terus berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam keadaan sakit tapi boleh sungguh dirawat secara berawat jalan. Tuhan, kami mau percayakan kepadamu supaya Engkau juga yang menjamah hamba-hambamu ini yang sedang sakit. Berikan kepada mereka semua pengharapan di dalam Engkau, dan biarkan mereka semua menyadari bahwa kesembuhan sejati datang daripada Tuhan. Alat medis, peralatan medis, orang-orang atau tim medis dan semua yang kami lakukan itu hanya sarana. Jangan biarkan kami fokus kepada mereka Tuhan, tapi biarlah kami fokus kepadamu. Engkaulah sumber kesembuhan dan kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk setiap Tuhan saudara-saudara kami yang sedang rawat jalan. Tuhan jaga pelihara mereka supaya mereka juga boleh mengalami pemulihan. Sekalipun bertahap tetapi terus-menerus menuju kepada arah yang lebih baik. Tuhan, kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang baik, Tuhan yang bekerja maupun yang studi, yang harus meninggalkan keluarganya. Tuhan, Engkau sungguh yang menyertai dalam setiap studi dan pekerjaan mereka, dan bahkan keluarga yang tinggalkan, kiranya Tuhan juga senantiasa memuliakan Tuhan dan hidup takut akan Engkau. Tuhan, terima kasih, kami serahkan dalam tangan Tuhan kehidupan kami pada 1 minggu ini, menyangkut semua aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat beraktivitas, selamat berkarya pada hari ini. Biarlah kita mengawali minggu ini dengan semangat, dengan sukacita, dan hiduplah di dalam kasih. Sehingga orang-orang sekitarmu dengan kehadiranmu mendapatkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berkarya sekali lagi. Shalom Immanuel.